Renungan Harian Katolik Jumat 1 Agustus 2025. Kecewa dan menolak Dia. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia, maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan rumahnya." Matius bab 13 ayat 57. Saudara-saudara, berharap mampu menyenangkan semua orang adalah sesuatu yang mustahil. Sebab penilaian setiap orang sangat bergantung pada pengalaman, pandangan, dan pemikiran yang berbeda satu sama lain. Jika ada sebagian orang yang mengkritik dan menolak kehadiran dan karya kita, anggaplah itu sebagai bagian dari kehidupan yang harus diterima. Dari sekian banyak kritik dan penolakan, tidak ada lebih terasa keras daripada penolakan dari kerabat dan tetangga yang dikenal sejak masa kecil. Inilah yang terjadi dengan Yesus ketika kembali ke tempat asalnya, Nazaret. Yesus dikenal di kota asalnya. Bahkan seluruh keluarganya juga dikenal, tentu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Namun, penampilan Yesus memberi pesan yang lain dari biasanya. Maka terasa kehadirannya membawa skandal bagi orang seasalnya karena orang seasalnya belum mampu memahami rahasia terdalam dari kehidupannya. Kualitas dan mutu kehidupannya tidak dapat diselami. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di Nazaret, orang-orang Nazaret takjub atas kepandaiannya dalam menjelaskan kitab suci. Mereka tidak pernah menyangka Yesus yang adalah anak tukang kayu sekarang telah menjadi seorang nabi dan memiliki murid-murid. Anehnya, bukannya bangga akan Yesus yang menjadi orang besar, mereka justru kecewa dan menolak Dia karena latar belakangnya. Sebagaimana yang terjadi di tempat lain, maka orang seasalnya pun meminta mujizat dan tanda heran. Akan tetapi, tidak satupun tanda heran dibuat Yesus di tempat asalnya, karena mujizat hanya terjadi bagi orang yang sudah percaya kepadanya dan bukannya tanda heran menjadikan orang percaya. Yesus bukan manusia murahan dan pencari sensasi sesaat. Sikap Yesus ini membuat orang sekampungnya marah dan bahkan mengungkit-ungkit kehidupan keluarga Yesus di tempat asalnya. Namun, inilah tanda bahwa orang seasalnya belum mengenal Yesus secara baik dan benar. Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus mengalami penolakan di Nazaret tempat asalnya. Orang-orang di kampung halamannya lebih mempersoalkan asal-usulnya daripada pesan pembebasan yang ia sampaikan. Mereka pun kecewa dan menolak Dia dan pewartaan yang ia sampaikan. Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka tidak banyak terjadi mujizat di situ. Mari kita membuka hati untuk warta pembebasan dari Tuhan. Hanya dengan demikianlah kita akan mencapai hidup yang autentik. Karena hidup kita dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan sendiri, dan kita dituntunnya pada jalan kasih, jalan kebenaran, dan jalan penuh pengharapan. Tuhan datang mengunjungi kita dan Ia menyampaikan kabar sukacita bagi kita. Maka, bukalah telinga kita untuk mendengar titah-Nya. Hari ini kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja. Beliau juga pendiri kongregasi Sang Penebus
Maha Kudus. Santo Alfonsus adalah seorang kudua yang dikaruniai Allah dengan khotbah atau homili menarik dan mendalam, sehingga ia amat disukai umat. Rahasia kedalaman khotbah atau homilinya bukan berasal dari sekedar kecerdasan otaknya dalam mengotak-atik atau merangkaikan kata-kata yang indah dan menarik, tetapi terutama justru berpangkal dari pengalaman hidup doanya, pengalaman kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Betapa kita mendambakan para imam kita seperti Santo Alfonsus Maria de Liguori, pengkhotbah yang andal dan mendalam, pelayan umat yang sabar dan bijaksana, yang semuanya itu mengalir dari kedalamannya karena perjumpaan dengan Tuhan sendiri dalam doanya. Santo Alfonsus Maria de Liguori mendasarkan seluruh pelayanan dan pengajarannya, bahkan seluruh hidupnya, pada perjumpaan dengan Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita agar hati dan pikiran kita tidak dipenuhi dengan perasaan negatif yang membunuh rasa cinta dan percaya pada orang, bahkan pada Tuhan. Teladan Santo Alfonsus Maria de Liguori menjadi jalan kita untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk berani menerima teguran dan peringatan-Mu, baik melalui orang lain maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.